warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di Mbak Nur Syifa Podcast. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan istirahat yang cukup ya. Gimana nih, udah memasuki akhir perkuliahan di semester ganjil? Pasti ada rasa capek, tapi harus tetap semangat dong menuntut ilmunya. Dan tentunya sudah disibukkan dengan jadwal perbukalan yang ya begitulah ya. Tapi dibuat santai aja dan tetap seru. Kemudian walaupun kegiatan di kampus menguras tenaga dan waktu, tapi insya Allah kita akan mendapatkan hikmahnya di kemudian hari. Di episode kali ini, seperti judulnya, kita bakal ngomongin tentang adab berpakaian wanita muslimah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pasti pada penasaran kan teman-teman? Langsung aja nih kita ngobrolin bareng-bareng. Dan jangan lupa tetap dengerin podcastnya sampai selesai ya teman-teman. Islam merupakan agama yang sangat memuliakan dan menghormati wanita. Salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan Islam terhadap wanita adalah disyariatkannya perintah untuk menutup aurat. Islam mewajibkan seorang muslimah yang telah balik untuk menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Perintah ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat wanita agar tetap terlindungi dan terpandang sebagai wanita yang baik. Kata aurat merupakan kata serapan yang berasal dari kata dalam bahasa Arab aurah, berasal dari bentuk fi'il madhi lafadz a'ara. Sedangkan jika diartikan secara syara, aurat adalah bagian tubuh yang tidak patut atau tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain, kecuali pada suaminya atau kepada mahram lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan tata busana seorang muslimah yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam di antara lain, yang pertama, pakaian harus menutup aurat, longgar tidak membentuk lekuk tubuh, dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup aurat." Kemudian yang kedua, tidak memakainya dengan maksud ingin terkenal. Dilarang memakai pakaian yang sangat mahal dan istimewa dengan maksud takabur dan berbangga diri, atau memakai pakaian lusuh untuk menarik perhatian orang dan supaya disebut tawadu. Muslimah memang sebaiknya bersikap di tengah-tengah dalam semua urusan agamanya. Nabi dan para istrinya pernah memakai pakaian katun, pakaian dari kapas, pakaian dari kulit, baju kurung, dan pakaian lain yang dikenal masyarakat. Dalam konteks ini juga Nabi SAW bersabda, "Siapa yang memakai pakaian yang bertujuan mengundang popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada hari kemudian, lalu dikobarkan pada pakaiannya itu api." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memakai pakaian bergambar sesuatu yang bernyawa dan bergambar salib. Sekarang ini banyak ditemukan pakaian bergambar makhluk hidup, bergambar salib, dan atau bertuliskan kata-kata tidak sopan dengan berbagai corak dan desain. Yang keempat, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pakaian wanita di luar rumah atau di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Mahram-mahram wanita ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 311. Selain yang tersebut dalam ayat itu tidak termasuk mahram bagi seorang wanita. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan kaum hawa tatkala di luar rumah atau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Di antaranya adalah sebagai berikut.
Wanita dilarang tabarruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dalam lisanul Arab dijelaskan bahwa tabarruj adalah seorang wanita yang menampilkan perhiasannya serta menampakkan wajah dan keindahan tubuhnya di hadapan lelaki. Kemudian menampakkan semua atau sebagian keindahan tubuhnya seperti wajah, leher, kedua telapak tangan, dan kedua lengan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita dengan firman-Nya, "Dan janganlah mereka memukulkan kakinya akan diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." Quran Surat An-Nur ayat 31. Selanjutnya, sebagai seorang wanita, kita dilarang untuk berlenggak-lenggok ketika berjalan. Kemudian, wanita yang berpakaian mini, baik tampak bagian atasannya saja, seperti rambut, leher, bagian dada, lengan, dan semisalnya. Lebih parah lagi yang tampak bagian antara dada dan lutut, dan lebih parah lagi tampak bagian kehormatannya maupun tampak bagian bawahnya, seperti kaki, betis, atau pahanya. Kemudian, wanita yang berpakaian ketat hingga tampak keindahan lekuk tubuhnya walaupun menutupi anggota fisiknya. Selanjutnya, wanita yang berpakaian panjang menutupi seluruh tubuh namun tipis menerawang hingga tubuh dalamnya kelihatan. Para wanita seperti inilah yang diancam oleh Rasulullah SAW dengan api neraka. Selanjutnya, kita sebagai kaum wanita juga dilarang untuk menggunakan parfum. Banyak sekali hadis yang melarang wanita memakai parfum ketika keluar rumah walaupun menuju masjid untuk sholat berjamaah. Abu Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wanita manapun yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium aromanya, maka dia adalah pezina." Apabila pergi menuju ke masjid untuk beribadah atau sholat berjamaah saja, seorang wanita dilarang memakai parfum. Lalu bagaimana halnya dengan keluar ke mal, jalan umum, dan tempat keramaian lainnya? Tentu larangannya lebih keras lagi, terutama apabila keluar rumah di malam hari karena fitnahnya. Selanjutnya, pakaian wanita tidak boleh menyerupai pakaian lelaki. Kemudian, tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir dan tidak boleh memakai pakaian kemasyhuran. Nah, itu adalah adab berpakaian muslimah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hendaknya teman-teman semua menjadikan adab berpakaian dan ketentuan-ketentuan di atas sebagai tolak ukur dalam berpenampilan dan berhias. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman untuk podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tungguin episode-episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di Mbak Nur Syifa Podcast episode selanjutnya. Oh iya, bagi teman-teman yang punya kisah-kisah menarik yang ingin diceritakan, atau mungkin juga punya quotes yang inspiratif, boleh banget nih untuk mengisi link abu dan link quotes yang ada di bio Instagram Mbak Nur Syifa. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.